Paru-paru basah. Pernah denger tuh. Paru-parunya kemasukan air. Paru-parunya kerendam air. Bukan. Lalu sebenarnya itu apa? Mau tahu info lengkapnya seperti apa? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Yay, kembali lagi dengan Kak Yay. Orang awam kadang sering salah tangkap soal istilah-istilah medis. Banyak yang suka bilang gini nih, kena angin malam saat naik motor bisa membuat seseorang kena paru-paru basah. Penyakit paru-paru basah dikira paru-paru kemasukan air. Padahal nih ya, faktanya bukan seperti itu, gengs. Jadi gini, dalam dunia medis, istilah paru-paru basah umumnya merujuk pada peradangan yang ada di paru yang menyebabkan terbentuknya timbunan cairan di jaringan paru. Nah, peradangan paru-paru tersebut biasanya disebabkan oleh infeksi, baik itu bakteri ataupun virus. Jadi bukan karena kena udara dingin atau kemasukan air, bukan. Beberapa penyakit yang menyebabkan paru-paru basah diantaranya adalah pneumonia, kemudian ada effusi pleura, kemudian ada edema paru, COVID-19, dan lain-lain. Effusi pleura adalah penumpukan cairan berlebihan di antara lapisan pleura di luar paru-paru. Nah, pleura ini adalah selaput tipis yang melapisi paru-paru dan bagian dalam rongga dada yang bertindak sebagai pelumas. Sementara edem paru adalah penumpukan cairan yang terjadi di kantong udara yang ada di paru alias di alveolus. Kondisi ini membuat seseorang menjadi susah bernafas. Paru-paru basah bukanlah kondisi yang bisa disepelekan ya, karena bisa jadi menyebabkan komplikasi yang berbahaya. Penyakit ini banyak menyerang rata-rata pada anak-anak yang berusia di bawah 2 tahun atau orang tua dengan usia di atas 65 tahun. Tidak menutup kemungkinan nih, usia di luar itu juga dapat terjangkit penyakit ini loh. Berikut ini ada beberapa hal yang umumnya menyebabkan seseorang mengalami paru-paru basah. Yang pertama, infeksi virus. Virus yang menyebabkan yaitu terjadinya penyakit flu, bronkitis atau bronkiolitis merupakan penyebab umum paru-paru basah pada balita. Paru-paru basah jenis ini umumnya lebih ringan, namun ada juga nih orang yang bisa menjadi semakin berat sehingga perlu segera ditangani oleh pengobatan. Yang kedua, infeksi bakteri. Bakteri penyebab paru-paru basah yang paling umum adalah Streptococcus pneumonia. Tak hanya itu, ada juga bakteri Legionella pneumopila atau juga ada Mycoplasma pneumonia atau juga Staphylococcus aureus dan lain-lain. Kondisi ini biasanya disebabkan adanya penularan kuman dari orang lain atau akibat penggunaan alat ventilator atau bantuan napas dalam jangka waktu yang lama. Ketiga, infeksi jamur. Paru-paru basah karena infeksi jamur umumnya terjadi pada orang yang memiliki masalah kesehatan kronis atau sistem imun tubuhnya itu lemah. Infeksi juga dapat terjadi setelah jamur dari tanah atau adanya kotoran burung yang terhirup. Beberapa jamur yang bisa menyebabkan paru-paru basah yaitu Pneumocystis jirovecii, kemudian Cryptococcus atau juga Histoplasmosis. Gejala-gejala paru basah ini apa aja sih? Nah, gejala paru-paru basah dapat memiliki gejala yang mirip dengan penyakit paru-paru lainnya. Gejala-gejala umum adapun yaitu diantaranya munculnya rasa nyeri dada ketika sedang bernapas atau batuk, kemudian juga terasa mudah lelah ketika melakukan aktivitas, kemudian hilang nafsu makan, kemudian juga bisa muncul demam, keringat malam, terasa panas dingin pada tubuh, timbulnya batuk disertai dahak dan lendir, bahkan timbul rasa mual, muntah, napasnya menjadi pendek, detak jantung berdebar lebih cepat. Bagaimana cara mencegah paru-paru basah? Nah, pencegahan paru-paru basah dapat dilakukan dengan menerapkan pola hidup sehat, gengs, yaitu mendapatkan vaksinasi
seperti pneumonia atau disebut dengan vaksinasi, PCV, dan juga influenza. Kemudian lakukan nih rutin olahraga, hindari atau tidak merokok, kurangi konsumsi minuman alkohol, rajin cuci tangan demi menghindari penularan kuman dari orang lain juga benda-benda terkontaminasi. Kemudian gunakan masker ketika ada polusi udara atau berkontak dengan orang yang sedang sakit batuk pilek di sekitar rumah kita nih atau di kantor. Kemudian paru-paru basah adalah masalah kesehatan yang perlu mendapatkan pemeriksaan juga penanganan dari dokter spesialis paru, karena jika tidak ditangani dengan baik, kondisi ini berpotensi menjadi semakin berat, kemudian merusak paru-paru kita, bahkan bisa menimbulkan kematian. Nah, sekian video dari saya. Nantikan video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.